MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan aset-aset yang dimiliki mendiang Lina Zubaidah yang dilaporkan Rizky Febian anak Lina. Teddy Pardiana, mantan suami mendiang Lina Zubaidah, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Menurutnya, langkah hukum yang ia lakukan semata untuk membuat semuanya terang benderang dan lepas dari tuduhan yang mengarah pada dirinya. Kalau itu saya kan udah pendelegasian sepenuhnya ke lawyer saya. Jadi dari lawyer saya sendiri yang memperjuangkan biar semuanya yang dituduhkan atau disangkakan biar dibilangnya saya sendiri bisa mendapat keadilan gitu. Karena emang kita sih bukti udah otentik, semua ada semua kan gitu. Terus kita ngadu dari lawyer saya itu ngajuin di Pengadilan Negeri Jalan Rio, Bandung. Teddy berharap permasalahan yang ada bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Namun pada pelaksanaannya Teddy mengungkapkan kalau Rizky Febian dan Putri Delina, anak Sule dan mendiang Lina, tetap kekeh ingin menempuh jalur hukum. Kedua anak Sule tersebut tetap menuduh Teddy telah menggelapkan aset milik mendiang ibunya dengan menjual mobil yang kini menjadi bahan sengketa seharga 120 juta. Lantas, adakah yang ingin diperjuangkan Teddy dari pengajuan pra-peradilan tersebut? Oh, yang itu dia, karena kalau lihat dari itunya kok jadi tersangka itu kagetnya dibilangnya. Kalau saya jelasin di sini juga susah karena bukti kan yang kemarin yang dituduhkan jadi tersangka itu kasusnya mobil Innova, sedangkan ya itu dia dan emang merasa ada yang dirugikan. Dari lawyer sendiri kan melihat semua bukti ada. Kalau yang pas dijual mobil Innova itu atas nama almarhumah. Nah, dari almarhumah itu sebelumnya bantu temennya buat investasi di grosiran di Banjaran. Waktu itu ada pinjam ke bank gitu. Jadi pinjam itu bukan pure buat almarhumah sendiri sih, cuman temennya dibantuin gitu buat grosiran yang di sana, yang di pas meninggal kan selaku yang ditinggal atau dibilangnya yang keluarga yang ada wajib buat melunasi utangnya gitu. Akhirnya mobil yang itu dijual buat melunasin itu, dan akhirnya yang nominal yang itu balik lagi dari pengembalian dari grosiran itu sekitar 150 udah dititipin Teh Putri uangnya. Jadi ada yang kemarin itu yang Innova itu emang dijual juga, itu ada buktinya bahwa itu buat lunasan utang. Kalau di utangnya juga ada di Teh Putri sekitar 1,7 miliar ada. Kalau mau bilang nominal udah semuanya diserahin ke Teh Putri semuanya. Buntut dari laporan Rizky Febian pada bulan Agustus 2022 lalu itu, ayah satu anak itu ditetapkan sebagai tersangka. Sambil menunggu proses berjalan, saat ini Teddy dikenakan wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Kondisi tersebut membuat Teddy berat menjalaninya. Apalagi di tengah menjalani wajib lapornya itu, ia juga harus menjadi single parent, mengurus anak semata wayangnya dari pernikahan dengan mendiang Lina Zubaidah
yang kini berumur 2 tahun. Kalau ini berjalan udah dari tanggal 25 ya, awal start, sebelum sekarang bulan Agustus. Udah hampir 2 bulan lebih saya alhamdulillah juga nggak pernah absen. Senin sama Kamis masuk terus, ibaratnya wajib lapornya, jadi tetap saya berusaha kooperatif, terus yang diminta dari pihak kepolisian Polda saya kasih, jadi bukti-bukti atau data yang mereka minta juga nggak ada yang ibaratnya semua diminta udah saya kasihin, nggak ada yang dipersulit, tetap saya kooperatif sejauh ini. Terus apalagi ya tetap aja sama si Dede, kalau ini ya lumayan nyita energinya Kak, gitu. Perjuangkan keadilan, bukannya mau egois menguasai, enggak. Dari situ juga semuanya aset, emas, berlian, kunci rumah, semua ada di PT Putri. Di utangnya juga ada di PT Putri. Sertifikat yang berhubungan dengan almarhumah, atas nama almarhumah ada di PT Putri. Jadi nggak ada hubungannya sekarang minta keadilan ingin menguasai, nggak ada. Narasinya selama ini digiring aja ke sana terus. Jadi ya sekalian mungkin bukan pembelaan atau ini, tapi kita juga merasa udah 3 tahun prosesnya, lama banget, secara materi, waktu, semua menyita energi yang besar. Saya juga merasa dirugikan. Akhirnya lawyer saya juga memperjuangkan, bukannya mau egois, tapi lihat ada kebahagiaan si Dede yang harusnya udah waktunya, misalkan kemarin juga ini, tapi bapaknya masih mondar-mandir buat wajib lapor Senin sama Kamis. Kemarin udah ada panggilan kerja di Jakarta, kalau Senin sampai Kamis kita wajib lapor, ya nggak bisa kerja kan. Berbagai upaya telah ditempuh Teddy untuk duduk bersama melakukan mediasi dengan kedua anak Sule, Rizky dan Putri Delina. Dari 2 kali mediasi, gagal menemukan kata sepakat. Mediasi tetap menemui jalan buntu. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi penghalang hingga mediasi tersebut gagal? Benarkah ada syarat tertentu yang diajukan Rizky dan Putri Delina kepada mantan ayah tirinya tersebut? Secara kekeluargaan hampir 3 kali di kafe di Jalan Karapitan. Cuman itu nggak ada titik temunya, malah dilaporin dulu tanggal 6 bulan 1 2020 pasal 338 340 pembunuhan berencana. 3 minggu saya mondar-mandir ke Polres Jalan Jawa itu dulu, dibilang ada luka lebam, memar di istri saya. Padahal jejak rekam medis ada semuanya Pak. Semua dari hasil visum dokter ada di sana. Cuma nggak tahu gimana itu narasinya digiring seolah-olah saya itu berhubungan dengan yaitu dia tadi, pembunuhan, penggelapan. Padahal kenyataannya Pak Tujai yang berlawanan. Saya sama si Dede sendiri hampir semua aset dibekukan. Saya sendiri pinginnya kan kalau ingin cepat beres semuanya, saya sendiri kan dulu pinginnya itu 4 mata atau tanpa dibatasi. Dari lawyer saya juga udah ngasih, saya minta izin ke lawyer saya buat ngobrol secara 4 mata. Cuman dari pihak sana nggak bisa Kak. Nah itu dia. Dan pihak Bayuninya nggak bisa, kita harus mendampingi terus ini. Makanya bikin saya bilang tadi itu kayak yang anak-anak juga nggak dikasih freedom atau dikasih kebebasan buat ibaratnya secara kekeluargaan itu cuma basa-basi tahu. Lantas, akankah langkah pra-peradilan yang ditempuh Teddy ini akan berhasil dan dikabulkan majelis hakim? Kalau saya ngegelapin di mana? Wong yang dijual mobil Innova juga atas nama almarhumah Lina. Kalau yang mau ngegugat harusnya Bunda Lina kalau mau hidup lagi misalkan. Kalau saya nggak dirugikan, itu anak sama suami saya, bisa aja gitu kan. Ini yang pelapor
kasihan itu Aiki disuruh lapor lagi gini. Dulu kan disuruh lapor pembunuhan berencana, padahal tidak terjadi apa-apa. Saya kasihan ke Aiki juga. Aiki ingin, kemarin saya lihat statementnya tulus, ingin beres ya, almarhumah tenang. Sama saya juga mau yang terbaik, mau yang terbaik, saya bakalan terima. Saya sendiri sebagai ayah sambung buat Rizky Febian, Putri Delina, Ridwan Fadila di DPRD, saya tetap mendoain yang terbaik buat mereka, sukses dunia wal akhiratnya. Dibilang apalah penggelapan berapa 5 miliar dari pihak polisian, lihat tabungan saya juga dilihatin nggak ada yang dilaporkan 5 miliar 30 miliar gio, nggak ada gitu. Cuma narasinya mungkin beberapa netizen atau blogger dibikin ruwet, bikin campur aduk, ya ini ya kayak begitu kan. Jika diurut ke belakang, tidak hanya kali ini saja Rizky Febian melaporkan mantan suami dari mendiang ibundanya itu. 2 tahun lalu, kekasih Mahalini itu juga pernah melaporkan Teddy dengan tuduhan penganiayaan dan pembunuhan berencana yang mengakibatkan Lina Zubaidah, ibunda Rizky dan Putri Delina, meninggal dunia. Untuk membuktikan ada atau tidaknya terjadi penganiayaan, Rizky pun menuntut untuk dilakukan visum terhadap jenazah mendiang ibunya. Namun, hal itu dibantah Teddy. Gak mikirin lah, cuek, doker, karena nggak merasa gitu. Kalau diibaratkan kamu pembunuh bukan, udah lewat aja. Kalau kamu pembunuh, itu apa lakukan? Nah itu kan ternyata nggak terbukti. Terus dari sana aja terus pelaporan terus kan. Makanya tadi kan kata-kata apa secara ini tidak ada kekeluargaan. Udah kita terus berupaya buat beres almarhumah yang berhubungan, biar tenang di alam sananya, biar si Dede Bintang juga masa yang melanggarnya lebih jelas lagi. Ternyata itu ya malah laporan dari Polrestabes Jong nggak terbukti, mentah, akhirnya lapor lagi ke Polda. Nah saya sendiri bisa aja timbal balik mau lapor balik, misalkan yang kasus pertama pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, tapi kan nggak saya lakukan. Tahunya kalau yang ADI atau TPP, kalau saya adiknya harusnya dari sekarang aja kan harusnya udah usah pakai lawyer lagi lah.